Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah menonton video-video di channel YouTube ini. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan jawaban sanggah para pelamar CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 27, 28, 29 tahun 2021, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelanggar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Nah, pelamar yang dapat melakukan sanggah adalah pelamar yang tidak lolos dan merasa keberatan akan hasil yang diumumkan oleh setiap instansinya. Nah, sanggahan diajukan melalui portal resmi di sscasnbkn.go.id. Nah, pelamar hanya diberi kesempatan untuk sanggahan sebanyak 1 kali. Jadi kemarin Bapak Ibu semuanya waktu sanggahnya udah memberikan sanggah, jadi dalam membuat sanggahan, pelamar harus melampirkan alasan yang benar, realistis, dan tidak mengada-ngada. Jadi, Bapak Ibu semuanya jika kemarin ketika membuat sanggah harus benar dan sesuai dengan realistis. Nah, alasan sanggah yang diajukan juga harus sesuai dengan apa yang menjadi sasaran Bapak Ibu semuanya. Jadi harus benar, realistis, dan tidak mengada-ngada. Nah, merujuk pada pengumuman Wakil Ketua Tim Pengadaan ASN Kementerian PAN RB nomor tahun 2021, nomor B/258-S.KP.0100 tanggal 28 Desember 2021 tentang hasil akhir pengadaan ASN, jabatan ahli pratama pranata komputer Kementerian PAN RB tahun anggaran 2021. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini adalah pengumuman oleh instansi dari Kementerian PAN RB tahun 2021, baik peserta CPNS maupun P3K non-guru. Yang pertama, tim pengadaan ASN Kementerian PAN RB tahun anggaran 2021 telah meninjau, menelaah dan menjawab sanggahan para pelamar CPNS dan P3K non-guru Kementerian PAN RB tahun anggaran 2021. Nah, jawaban sanggah dapat diakses oleh para pelamar yang mengajukan sanggah melalui laman resmi bkn.go.id. Nah, hasil akhir pengadaan ASN Kementerian PAN RB tahun anggaran 2021 masih sesuai dengan lampiran pengumuman Wakil Ketua Tim Pengadaan ASN Kementerian PAN RB tahun 2021 nomor B/258-S.KP.0001.00 tanggal 28 Desember 2021. Nah, untuk pengumumannya adalah terlampir. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti kegiatan verifikasi berkas. Nah, ini adalah informasi untuk para pelamar CPNS dan P3K non-guru di Kementerian PAN RB. Nah, mereka melakukan kegiatan wajib mengikuti kegiatan verifikasi berkas secara virtual pada hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 9 sampai 12.00 untuk CPNS dan pukul 13.00 sampai 14.00 untuk P3K melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, untuk informasi, link dan jadwal per sesi akan dikirim ke email masing-masing peserta. Jadi, jangan lupa ini harus dicatat bagi para pelamar CPNS dan P3K non-guru di Kementerian PAN RB. Nah, setelah peserta mengikuti kegiatan verifikasi berkas, peserta dapat mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik paling lambat tanggal 21 Januari 2022 di akun resmi bkn.go.id. Nah, ini adalah beberapa alasan dan jawaban sanggah
yang jawaban sanggah dari seleksi CPNS dan P3K 2021. Alasan sanggah, saya meminta agar dapat mengisi optimalisasi formasi yang kosong dengan kode formasi tujuan, yaitu 1207, 1221, 1236, dan 6216, sesuai bidang dan keilmuan saya, berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, pasal 48 ayat 5 sampai 7, dan pengumuman hasil akhir CPNS Kemendikbud. Nah, jawaban sanggahnya adalah permohonan saudara tidak dapat kami akomodir karena tidak memenuhi ketentuan optimalisasi sebagaimana yang diatur. Nah, ini adalah jawaban sanggah juga. Ini untuk alasannya tidak ditampilkan. Nah, untuk pengisian formasi kosong yang dalam hal ini adalah formasi disabilitas tidak ditentukan oleh ini, melainkan ditentukan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara, sesuai dengan ketentuan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi formasi analis dokumen perizinan pada lokasi formasi Dinas Pariwisata adalah S1 Hukum secara umum, bukan S1 Ilmu Hukum. Nah, ini alasan sanggahnya adalah saya mendapat peringkat 2 SKD. Pada saat SKB, pelamar dengan peringkat jauh di bawah saya mendapatkan nilai micro teaching 100 dan sebagainya yang seolah dibuat supaya lulus, karena semua pelamar yang lulus 4 orang itu sudah honorer di situ dan nilai micro teachingnya 100 semua. Apakah lowongan ini dikhususkan untuk menjadikan honorer sebagai ASN? Nah, jawaban sanggahnya adalah penilaian SKB wawancara dan atau praktik mengajar oleh pewawancara dan atau penilai praktik mengajar mengacu pada indikator dalam setiap aspek yang diukur dan tertuang dalam aplikasi penilaian secara daring yang digunakan dalam proses wawancara dan atau praktik mengajar. Penilaian wawancara dan atau praktik mengajar dilakukan secara langsung oleh pewawancara dan atau penilai praktik mengajar sesaat setelah proses wawancara dan atau praktik mengajar setelah selesai ke dalam aplikasi yang telah ditentukan. Terima kasih telah melamar CPNS pada Kemdikbudristek. Nah, ini juga alasan sanggahnya adalah di universitas yang saya lamar dicari 2 formasi. Saya berada di peringkat 2 tetapi tidak lulus SKB Bahasa Inggris. Berikut saya lampirkan bukti ranking. Apabila berkenan minta tolong diproses. Jawaban sanggahnya, permohonan saudara tidak dapat kami akomodir karena tidak memenuhi ketentuan optimalisasi sebagaimana diatur dalam pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, yaitu dalam kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lokasi penempatan yang sama. Selain itu, saudara juga tidak memenuhi nilai ambang batas pada salah satu subtes SKB, yaitu Bahasa Inggris tadi. Terima kasih sudah telah melamar pada Kemdikbudristek. Nah, ini jawaban sanggah juga untuk kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi jabatan asisten ahli hanya kualifikasi pendidikan S2 saja. Silakan Anda mencoba kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah melamar CPNS pada Kemdikbudristek. Nah, ini alasan sanggahnya lagi. Mohon dievaluasi subtes wawancara dan micro teaching. Tidak objektif dan pastikan lagi penguji wawancara dan micro teaching untuk kedua peserta adalah orang yang sama. Jika solusi akhir perankingan mohon ditinjau untuk penurunan PG di item CBT karena itu benar-benar objektif. Jawaban sanggahnya penilaian SKB wawancara dan atau praktik mengajar oleh pewawancara dan atau penilai praktik mengajar mengacu pada indikator dalam setiap aspek yang diukur dan tertuang dalam aplikasi penilaian secara daring yang digunakan dalam proses wawancara dan atau praktik mengajar. Penilaian wawancara dan atau praktik mengajar dilakukan secara langsung oleh pewawancara dan atau penilai praktik mengajar sesaat setelah proses wawancara dan atau praktik mengajar selesai dalam aplikasi yang telah ditentukan. Terima kasih telah melamar CPNS pada Kemdikbudristek. Nah, jadi ini alasan sanggahnya lagi.
Pengumuman terkait passing grade dilakukan di tengah proses seleksi CPNS tahun 2021, tepatnya 4 hari sebelum tes SKB. Hal ini bertentangan dengan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, pasal 28 butir ketiga yang menjelaskan tentang pedoman SKB. Nah, jawaban sanggahnya, pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek tahun 2021 telah mengacu pada Permen PAN dan RB nomor 27 tahun 2021. SKB merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan seleksi yang terdiri atas seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Ketentuan mengenai waktu penyampaian informasi terkait pengadaan seleksi CPNS Kemdikbudristek telah sesuai, dimulai dari 15 hari sebelum proses pendaftaran melalui SSCASN. Adapun penjadwalan untuk tahapan tes berikutnya, peserta diharapkan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman resmi CPNS kemdikbud.go.id sesuai ketentuan pada pengumuman. Terima kasih telah melamar CPNS pada Kemdikbudristek. Nah, ini juga alasan sanggah yang dilakukan oleh peserta, indikasi kecurangan penguji tidak profesional dalam penilaian. Nilai kami peserta non-internal UTM dijatuhkan habis-habisan di tes SKB wawancara. Sementara nilai peserta dari internal kampus UTM didongkrak bukan main, bahkan mendapat nilai sempurna itu 100. Jawaban sanggahnya, penilaian wawancara dilakukan secara langsung oleh pewawancara sesaat setelah proses wawancara selesai dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah ditentukan. Terima kasih atas masukan saudara pada seleksi pengadaan CPNS Kemdikbudristek tahun 2021. Jadi jawaban sanggahnya bermacam-macam, alasannya juga bermacam-macam. Nih, ini juga mohon maaf atas ketidaknyamanan saudara. Perlu diketahui bahwa hak saudara dalam mengikuti praktik mengajar tidak berkurang. Permohonan saudara tidak dapat kami akomodir karena tidak sesuai dengan aturan mungkin. Nah, jawaban sanggah ini untuk penilaian SKB lagi, praktik mengajar, ini intinya adalah jawaban sanggahnya adalah bahwa penilaian untuk SKB wawancara dan micro teaching itu melalui aplikasi yang sudah ditentukan sesuai dengan indikator. Jadi penguji wawancara dan micro teaching adalah mereka sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan, rubrik yang sudah ada. Nah, ini masih sama jawaban sanggah. Silakan Anda mencoba kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah melamar di CPNS pada Kemdikbudristek. Jadi, nah ini juga terkait dengan alasan sanggahnya seleksi CPNS. Hasil akhir yang saya dapat adalah P tidak memenuhi syarat karena nilai subtes bahasa Inggris tidak mencapai passing grade mengacu Permen PAN nomor 27 tahun 2021 pasal 5 dan 6 mengenai informasi yang belum terpenuhi. Saya berhak mengisi informasi tersebut. Jawaban sanggahnya silakan Anda mencoba kembali pada kesempatan berikutnya. Dia tidak memenuhi syarat, yaitu tidak passing grade pada subtes bahasa Inggris. Nah, ini masih sama, alasan sanggahnya adalah wawancara dan micro teaching. Dan ini nilai pesaingnya 100, nilai dia 20. Dan ini sangat ekstrim perbedaannya. Jawabannya sama, penilaian wawancara itu mengacu pada indikator dalam setiap aspek yang diukur. Nah, ini adalah rangkuman hasil verifikasi sanggah peserta terhadap hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2021. Ini adalah rangkumannya. Status jawab sanggahnya, sanggah ditolak semua. Ini ada 9 peserta yang melakukan sanggah, semuanya ditolak, baik untuk jenis kebutuhan umum maupun lulusan terbaik. Nah, ini adalah beberapa komentar dari para pelamar CPNS dan P3K tahun 2021 terkait dengan jawaban sanggah yang diberikan oleh instansinya. Seharusnya sanggahan kita dibaca dan dibalas sesuai isi sanggahan. Malah jawabannya general dan tidak nyambung, semacam kayak dipermainkan. Seperti itu tiap tahun dan pesimis bisa buat bahan evaluasi.
Sudah tidak bisa jadi panutan instansi pendidikan tapi tidak tahu cara jawab yang benar, tidak lolos PG yang jawab. Ya, selamat hatinya gundah gulana, risau yang dikarenakan mikir hasil sanggahannya gimana, hingga tidak bisa tidur semalaman. Padahal nantinya sanggahannya nggak digubris oleh instansinya. Sudah nol harapan, mohon move on aja. Memang seperti ini keadaannya. Perjuangannya sudah berakhir, mau diusut sampai kapan? Proses akan terus berjalan, yang punya keputusan terus berjalan. Tahapan demi tahapan lanjut. Sudah tidak sehat lagi birokrasinya. Sudah dikunci dengan fakta integritas, sudah nggak bisa protes lagi. Itu cara mereka. Namanya fakta integritas di awal, bukan di tengah. Sudah kelihatan yang menang dan yang diunggulin juga. Sudah tahu kan citra kampus-kampusnya seperti apa. Apakah boleh capture jawaban sanggah, terus upload ke sosmed dan tag Kemdikbud lalu dengan caption terima kasih atas ketidakadilan ini. Setidaknya walaupun nggak mengubah hasil, seharusnya jawaban sanggah nggak selucon itu. Udah dibilang juga masa sanggah ya untuk menyanggah jawaban Anda, bukan untuk mengubah hasil Anda. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya yang belum lolos CPNS dan P3K tahun ini dan belum muas dengan hasil sanggahnya, simak video berikut ini. Apapun kejadian, ada 5 kesadaran yang harus kita punya. Yang pertama, sadari semua terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Bahwa semua kejadian sudah tertulis. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan orang-orang yang beriman selalu yakin bahwa apa-apa yang sudah tertulis pasti jauh lebih indah daripada apa-apa yang kita inginkan. Yang kedua, sadari bahwa semuanya pasti baik dari Allah. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Enak atau nggak enak, ujungnya pasti kebaikan. Maka jagalah baik sangka itu. Yang ketiga, sadari semuanya sudah terukur. Allah nggak akan membebani kita melebihi kesanggupan kita. Maka sebetulnya yang Allah uji itu bukan kemampuan kita, tapi Allah menguji kemauan kita. Mau nggak kita menerima? Mau nggak kita ngaku? Mau nggak kita ngadu? Bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, sadari semua kejadian yang nggak enak, kesedihan, kepahitan itu bisa menggugurkan dosa. Maka apakah kita nggak bahagia dengan itu semua? Kalau kita yakin semua kepahitan itu bisa jadi kafarah, kita lebih mudah berlapang dada. Dan yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong sama Allah. Yakin pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau kita sadar betul 5 hal ini, maka semoga dada kita bisa jauh lebih lapang menghadapi apapun ketetapan dan kejadian dalam hidup. Nah, itulah video motivasi buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semua yang belum lolos pada CPNS dan P3K tahun ini, semoga kita mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.